Tatapan Chen Xin menyapu semua orang, kekuatan roh yang melampaui peringkat 95, dapat dianggap sebagai titik balik untuk judul Do Luos. Antara peringkat 91 hingga 95, meskipun kesenjangan kekuatan roh tidak sedikit, mereka masih dapat dikompensasi dengan mengandalkan kualitas roh, tulang roh, dan kemampuan roh. Namun, jika salah satu dari dua gelar Do Luo yang berperang telah melampaui peringkat 95, maka situasinya akan berubah. Peringkat 96 kekuatan roh judul Do Luo lebih kuat dari peringkat 95 judul Do Luo sebesar 20%. Mata Grandmaster berkilat, cahaya kegembiraan dan semangat tiba-tiba muncul. Setelah mempelajari roh seumur hidup, pengalaman dari kekuatan tingkat atas di antara para master roh seperti Sword Do Luo sangat penting. Namun, ketika kekuatan roh peringkat 96 lebih kuat dari peringkat 95 sebesar 20%, itu tidak dapat dibuat dengan kualitas roh, tulang roh, atau kemampuan roh normal. Kecuali jika kemampuan roh dua peserta memiliki kesenjangan penting, peringkat 96 judul Do Luo harus benar-benar mengalahkan judul Do Luo yang berada di bawah peringkat 95. Lalu, bagaimana dengan jarak antara peringkat 97 judul Do Luo dan peringkat 96 judul Do Luo? Pedang Do Luo Chen Xin memandang Ning Fengzi, yang mengangguk padanya. Peringkat 97 kekuatan roh judul Do Luo lebih kuat dari peringkat 96 judul Do Luo dengan 20% lainnya. Mendengar ini, bahkan kekuatan yang hadir tidak bisa menahan nafas. Bone Do Luo memaksakan senyum. Karena itu, selama bertahun-tahun, saya selalu ditekan oleh orang ini. Saya telah mencapai peringkat 95 selama 10 tahun, tetapi masih tidak membuat kemajuan sama sekali. Melihat rekannya, ada seutas senyum tipis yang muncul di wajah Chen Xin. Setelah peringkat 95, setiap peningkatan peringkat tidak hanya akumulasi kekuatan roh, tetapi juga pemahaman. Selain itu, karena setiap orang memiliki semangat yang berbeda dari yang lain, apa yang harus mereka pahami juga akan berbeda. Tidak ada yang bisa memberikan pengalaman untuk membantu orang lain meningkatkan. Akumulasi kekuatan rohmu sudah cukup, hanya kekurangan titik terakhir dari pencerahan mendadak. Gurong menghela nafas, 99% kerja keras ditambah 1% bakat sama dengan kesuksesan. Namun, yang lebih penting, adalah 1%. Dalam hal pemahaman, aku lebih rendah darimu. Chen Xin berkata, karena kamu tidak berpikiran tunggal sepertiku. Tang San mendengarkan dengan tenang, dan percakapan antara kekuatan ini akan membawa manfaat besar kultivasinya di masa depan. Grandmaster merenung dan berkata, jadi, dengan kata lain, peringkat 97 judul Do Luo lebih kuat dari peringkat 95 judul Do Luo hingga sekitar 50%. Dan menurut kontras kekuatan, peringkat 97 judul Do Luo dapat mengatasi dua peringkat 95 judul Do Luo secara bersamaan. Seutas cahaya yang menyetujui muncul di mata Chen Xin. Apa yang dia ekspresikan adalah ide yang tepat, terlepas dari pembatasan bersama antara roh dan kemampuan roh, mempertimbangkan kekuatan roh secara eksklusif, itu benar. Lebih dari peringkat 95, celah peringkat akan sama dengan celah antara langit dan bumi. Kesenjangan antara peringkat 97 dan peringkat 98 dari kekuatan roh awalnya mencapai 30%. Sedangkan kesenjangan antara 98 dan 99 bahkan mencapai 40%. Dengan kata lain, peringkat 99 judul Do Luo dapat mengatasi setidaknya 4 judul Do Luo di bawah peringkat 95. Grandmaster mengangguk, benar-benar tenggelam dalam refleksi yang tenang. Atas dasar perhitungan seperti itu, maka, kekuatan roh dari peringkat 99 judul Do Luo lebih dari peringkat 95 judul Do Luo dengan 2,6 kali. Dalam hal kekuatan roh saja, celah ini mirip dengan celah antara petapa roh dan raja roh. Bahkan 1 lawan 6 mungkin tidak menjadi masalah. Namun dalam praktiknya, mengingat semuanya adalah gelar Do Luo dan kemungkinan memiliki 9 kemampuan roh yang dapat saling membatasi, peringkat 99 judul Do Luo hanya dapat mengatasi 4 gelar Do Luo di bawah peringkat 95 secara bersamaan. Ning Fengzi tersenyum, Grandmaster pantas mendapatkan namanya. Oleh karena itu, di antara kekuatan tingkat gelar Do Luo, ada sekitar 20 gelar Do Luo yang diketahui sementara jumlah mereka yang bersembunyi di pegunungan atau hutan belantara tidak diketahui. Bakat bawaan tingkat pertama ditambah kerja keras pasca kelahiran, akan memiliki kesempatan untuk mencapai kekuatan tingkat gelar Do Luo selama seseorang masih hidup. Namun, untuk mencapai lebih dari peringkat 95, hanya dengan talenta terbaik, atau dengan bakat unik seseorang dapat membuatnya. Paman Chen Xin berkata pemahaman mendadak adalah yang paling penting. Di generasi muda, saya hanya melihat Shrek Seven Devils dan Golden Generation of Spirit Hall memiliki bakat seperti itu. Jika Qian Rensui itu benar-benar memiliki roh Seraphim, maka dia juga memiliki bakat seperti itu.
Tiba-tiba, Tang San membuka mulutnya, Senior Chen Xin. Lalu apa jarak antara peringkat 99 dan 100? Pandangan Chen Xin jatuh pada Tang San, bertemu dengan mata biru jernihnya, aku tidak tahu. Mungkin ada kekuatan legendaris seperti itu di dunia Master Roh, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan pengalaman mereka. Mengatakan itu, jejak kerinduan dan kehausan muncul di matanya yang tenang. Ayahku berkultivasi ke gelar Douluo pada usia 68, dan kemudian menggunakan 10 tahun untuk mencapai peringkat 95. Kemudian setelah 10 tahun lagi, dia mencapai peringkat 96, ketika dia sudah berusia 88 tahun. Tidak sampai satu usia 100 tahun dia menembus peringkat 97. Pada tahun itu, ia bertemu lawan terakhir dalam hidupnya, dan dengan menyesal kalah. Kesenjangan setelah peringkat 95 yang saya katakan sebelumnya persis dibawa ke saya oleh ayah saya. Dia berbicara dengan saya selama 1 jam, lalu tiba-tiba meninggal. Sebelum dia meninggal, dia memberitahu saya bahwa lawannya adalah peringkat 99 judul Douluo, yang pada generasinya dikenal sebagai kekuatan dengan bakat terbaik. Setelah peringkat 99 judul Douluo mengalahkan ayahku diberitahu bahwa dia sudah berusaha keras selama 30 tahun. Judul Douluo peringkat 99 ini meramalkan bahwa kesenjangan dalam kekuatan roh antara peringkat ke-100 dan 99 akan melampaui 100%. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan cincin roh ke-10. Ini adalah kehidupan perdagangan untuk informasi, semua orang menjadi benar-benar diam. Di antara Master Roh yang hadir, selain Grand Master, bahkan yang terlemah, 7 Iblis Rek, masih berada di sekitar peringkat ke-60. Sebagai seorang Spirit Master, siapa yang tidak ingin memiliki kesempatan untuk mendaki ke puncak suatu hari nanti? Melalui kata-kata Sword Douluo, mereka belajar betapa sulitnya itu. Tahun itu, saya berusia 72, saya sudah mencapai peringkat 92. Sejak itu, 24 tahun telah berlalu, sekarang saya berusia 96 tahun. Jika gelar Douluo yang mengalahkan ayahku masih hidup, aku tidak tahu apakah dia berhasil menembus hambatan terakhir. Grand Master berkata, umur hidup orang biasa kira-kira 60 hingga 80 tahun. Jika seorang guru roh tidak mengalami kecelakaan, tidak sulit untuk hidup sampai 100. Terutama Spirit Master tingkat tinggi. Setelah berada di level judul Douluo, memperpanjang hidup Anda selama 20 tahun lagi bukanlah masalah. Master Roh itu berada di peringkat 99, sangat mungkin dia masih hidup. Chen Xin menghela nafas, berkata, sayangnya, bahkan jika dia masih hidup, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menantangnya seumur hidup saya. Ning Rongrong agak bingung berkata, kakek pedang, bukankah kamu membenci orang itu? Chen Xin menggelengkan kepalanya, berkata, ayah saya meninggal dengan senyum di wajahnya. Saya pernah membencinya, tetapi setelah benar-benar melampaui peringkat 95, saya mengerti. Setelah akhirnya di level ini, untuk bisa melawan lawan yang bahkan lebih kuat darimu adalah keberuntungan terbesar. Tang San berkata, Senior Chen Xin. Jika saya tidak salah, meskipun Anda kehilangan lengan, level Anda masih sedikit meningkat. Mengapa Anda tidak memiliki kesempatan? Mata Chen Xin tiba-tiba meledak dengan cahaya murni, dan semua orang yang hadir menggigil. Dia menatap Tang San dalam-dalam. Bagus. Bagus. Benar-benar pemuda yang heroik. Namun, apa yang saya katakan tidak salah. Dengan lenganku yang hilang, bahkan jika aku mendapatkan pemahaman, vitalitasku sudah terluka, dan akan sulit untuk maju sama sekali di masa depan. Saya tidak akan pernah bisa melampaui ayah saya. Semua orang yang hadir adalah orang-orang cerdas, dan mau tak mau mereka terkejut dengan implikasi dari apa yang dikatakan Chen Xin kepada Tang San. Pedang Douluo ini benar-benar membuat terobosan lain, mencapai peringkat 97 yang menakutkan. Ekspresi demam melintas di mata Tang San, Senior Chen Xin, apakah Anda tahu di mana orang itu? Tatapan Chen Xin menyapu semua orang, pada hari-hari itu, ketika ayahku menantangnya, dia adalah imam kepala Istana Penatua Balai Roh, penguasa Istana Penatua sebelumnya, kebanggaan generasi di Aula Roh, seorang pemimpin spiritual di arti sebenarnya. Ketika Bibi Do mengklaim posisinya, jika bukan karena dukungannya, dengan Bibi Do masih jauh dari tingkat judul Douluo, bagaimana dia bisa meyakinkan orang-orang? Udara sepertinya menjadi tebal. Murid setiap orang tampaknya berkontraksi. Bahkan Ning Fengzi yang mengetahui hal ini sejak lama, tanpa sadar memiliki ekspresi serius. Tang San sekarang tahu bahwa di dalam Spirit Hall yang dia pandang sebagai musuh terbesarnya, sebenarnya masih ada lawan seperti itu yang disembunyikan. Bagaimanapun,
Itu adalah keberadaan yang luar biasa yang telah menguasai dunia guru roh selama 1000 tahun. Tepat pada saat ini, pintu terbuka, aroma obat yang kuat menyebar dari dalam, menarik perhatian semua orang. Dugubo adalah yang pertama meninggalkan ruangan. Dia tampak agak lelah, tetapi melihat tatapan penuh harapan semua orang, dia perlahan mengangguk. Yang Wudi juga meninggalkan ruangan setelah Dugubo, wajahnya sangat pucat. Dia sebelumnya telah bertarung dalam pertempuran hebat, sekali lagi menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengobati racun selama beberapa jam. Bahkan master balai pengobatan ini sangat kelelahan. Dia berkata kepada Tang San, "Tuan Sekte, saya ingin bertukar beberapa kata." Tang San dalam hati tersenyum kecut. "Bahkan jika kamu ingin berbicara denganku sendirian, maka setidaknya temukan kesempatan bagus. Sekarang di depan Ning Fengzi, bagaimana dia bisa mendengarkan berita sendirian?" "Penatua Yang, tidak ada orang luar di sini. Jika ada sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Yang Wudi tampak sedikit terganggu, kemudian menyadari bahwa pilihan lokasinya bukanlah yang terbaik. Tapi dia masih mengangguk, berkata, "Saya sudah membantu Kaisar Sueye untuk benar-benar menghilangkan racun. Namun, karena dia diracuni terlalu lama, organ-organnya mengalami kerusakan yang sangat serius. Saya telah menggunakan beberapa obat pendukung, tetapi itu hanya dapat membantunya hidup selama 2 hingga 5 tahun lagi." Ning Fengzi mengerutkan kening, menghela nafas ringan. "Bagus, kamu bisa menyelamatkan nyawanya. 2 sampai 5 tahun. Ai. Tampaknya kekaisaran harus mencari penerus baru. Apakah Yang Mulia tahu?" Yang Wudi menggelengkan kepalanya, "Aku belum memberitahunya. Dia sudah tidur sekarang. Dengan dukungan obatku, dia seharusnya sudah seperti orang normal besok, paling tidak sedikit lemah." Meskipun Ning Fengzi dalam hati cemas, khawatir saat ini tidak ada gunanya. Tanpa Kaisar Sueye, mereka pada dasarnya tidak dapat menyerang balik istana kekaisaran. Saat ini tidak perlu takut situasi berubah. Lagi pula, ada begitu banyak Master Roh berkumpul di sini. Kecuali Qian Rensui dapat mentransfer 10.000 Master Roh dalam sehari, tidak perlu khawatir tentang pertahanan di sini. Dan 10.000 Spirit Masters adalah jumlah yang sangat besar. Para menteri kekaisaran bukanlah orang bodoh. Kepada siapa rusa itu akan jatuh masih di udara. Heaven Dou Empire bukanlah sekte Spirit Master. Ia memiliki fondasi yang dalam. Tabungan dari kekaisaran besar benar-benar tidak dapat ditelan dengan mudah. Ini juga mengapa Aula Roh menggunakan cara seperti membuat Qian Rensui berpose sebagai Sui King He, daripada serangan yang kuat. Tang San berkata, "Penatua, orang tua aneh. Itu melelahkan untukmu. Istirahat dulu sebentar." Yang Wudi dan Dugubo beristirahat, dan Ning Fengzi dan Tang San tenggelam dalam perenungan yang tenang. Jika Kaisar Sueye bisa bangun sekarang untuk kembali ke istana kekaisaran surga Dou bersama mereka, situasinya secara alami akan berada di tangan mereka. Tetapi jika waktu berlarut-larut, Qian Rensui dapat menyebabkan segala macam kemungkinan perubahan saat menyamar sebagai putra mahkota. Menarik napas dalam-dalam, Ning Fengzi tiba-tiba mengangkat kepalanya, "Tuan Sekte Tang, ikut aku." Sambil berbicara, dia berjalan menuju Roma di mana Kaisar Sueye pulih dari racun. Tang San bergegas mengejar. Ning Fengzi mengayunkan tangannya sambil lalu, menutup pintu di belakang mereka, langsung mencapai sisi tempat tidur. Kegelapan di wajah Kaisar Sueye telah memudar, sebagai gantinya adalah pucat seperti salju, penampilannya layu dan kuyu. Dia tampak seperti lilin yang mati tertiup angin, sangat bertolak belakang dengan penampilannya yang bersemangat beberapa tahun lalu. Ning Fengzi memandang Tang San di sebelahnya. "San kecil, katakan padaku apa yang harus kita lakukan sekarang. Entah terus menunggu, atau pikirkan cara lain." Sekarang menghadapi Tang San sendirian, dia kembali ke bentuk alamat sebelumnya. Tang San dengan tenang berkata, "Qian Rensui cerdas. Agaknya mereka akan segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah di dalam sekolah Ubin 7 Harta Karun. Ketika saatnya tiba mereka akan langsung menyerang." Qian Rensui juga akan mengeksploitasi statusnya sebagai putra mahkota. Namun, dia akan menyadari bahwa kemungkinan besar Spirit Hall tidak akan mentransfer puluhan ribu Spirit Masters dalam waktu singkat. Bahkan di semua aula roh, hanya ada beberapa puluh ribu Master Roh. Mereka kehilangan banyak dalam serangan sebelumnya pada sekte Anda dan klan Naga Tiran Biru Petir. Kali ini mereka telah mengirim 3.000 Spirit Master serta 4 judul Douluo. Itu sudah merupakan investasi yang cukup besar. Menurut perkiraan saya, Qian Rensui seharusnya tidak mencoba melawan kami dengan paksa. Dia memiliki 2 pilihan,
Satu adalah memikirkan cara untuk membunuh Yang Mulia, dengan begitu dia masih memiliki kesempatan untuk naik tahta. Hanya saja, untuk menghadapi 5.000 Master Roh kita untuk pertempuran nyata, baik ikan mati atau jaring terbelah, bahkan jika kita menang, itu akan menjadi kemenangan yang pahit. Ning Fengzi mendengarkan Tang San dengan seksama. Lalu apa pilihan lain? Tang San berkata, kehancuran. Menyebabkan kehancuran sebanyak mungkin ke kota surga Dou. Terutama istana kekaisaran. Dengan vitalitas Seven Dou Empire terluka, Spirit Hall akan memiliki kesempatan di masa depan. Bagaimanapun, Spirit Hall sekarang sudah memegang dominasi mutlak di seluruh benua. Dikalahkan sekarang bukan berarti tidak akan ada kesempatan di kemudian hari. Jika saya adalah Qian Rensui, saya pasti akan memilih opsi kedua ini. Dan jika Anda dan murid sekolah Ubin 7 Harta Karun tidak meninggalkan istana kekaisaran, saya khawatir Anda akan menghadapi serangan mereka yang paling merusak. Ning Fengzi tampak puas pada Tang San, wajahnya menunjukkan sedikit senyuman. San kecil. Setelah Rongrong mewarisi sekolah Ubin 7 Harta Karun, Anda harus banyak membantunya. Tang San mengangguk, saya selalu menganggap Rongrong sebagai adik perempuan. Terlebih lagi saat Oscar ada di sisinya. Little Ao tidak kalah bijaksana dari saya. Dengan pagoda Ubin 9 Harta Karun Rongrong, sekolah Ubin 7 Harta Karun akan terikat menjadi sekolah Ubin 9 Harta Karun di tangannya di masa depan. Ning Fengzi tersenyum. Jika hari itu benar-benar datang, itu berkatmu. Baik. San kecil, pergilah keluar. Saya ingin menemani Yang Mulia sendirian. Tang San menatap kosong sejenak, tatapannya pada Ning Fengzi tiba-tiba menjadi aneh. Ning Fengzi tanpa daya menggelengkan kepalanya, bocah konyol. Terkadang, menjadi terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Pergi. Ada sesuatu di mata Tang San saat dia melihat cahaya yang tak tergoyahkan di tatapan Ning Fengzi. Akhirnya berbalik untuk pergi, dia pergi dengan langkah yang agak sulit. Setelah 1 jam, pintu terbuka sekali lagi. Ning Fengzi memberitahu semua orang bahwa Kaisar Sueye sudah bangun, dan telah mengeluarkan dekrit untuk memanggil komandan penjaga kota surga Dou di sini. Ning Fengzi mengirim Bone Dou Luo secara pribadi. Kaisar Sueye saat ini tidak memiliki apa-apa, dan tentu saja tidak bisa menulis dekrit. Oleh karena itu, metode mengundang ini agak sederhana dan langsung. 1 jam lagi berlalu, dan setelah Kaisar Sueye melihat komandan penjaga kota, dia segera memberikan serangkaian perintah, dan suasana di dalam kota surga Dou tiba-tiba menjadi tegang. Sekarang, Kaisar Sueye juga telah memanggil komandan dari 2.000 pelatihan Master Roh di Akademi Shrek. Sejauh ini, lebih dari 7.000 Master Roh di Akademi Shrek semuanya berkumpul. Di antara Akademi Shrek dan Akademi 4 Elemen, kurang dari 100 guru dapat dikerahkan untuk bertarung. Adapun 2.000 siswa, semua kekuatan dengan suara bulat setuju untuk tidak membiarkan mereka berpartisipasi dalam operasi yang akan datang. Master Roh muda ini adalah masa depan dunia guru roh, dan juga masa depan kekaisaran surga Dou. Mereka tidak bisa hilang. Setelah Bone Dou Luo yang dikirim Ning Fengzi untuk memerintahkan komandan penjaga kota untuk mengambil alih situasi umum kembali, dia membawa semua orang ke ruangan untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Sueye. Kaisar Sueye sekarang sudah duduk. Tidak hanya pucat yang dilihat Tang San sebelum pergi, kulitnya bahkan kemerahan, seperti pria kuat di masa jayanya. Semua orang secara bersamaan membungkuk memberi hormat. Dengan status mereka di dunia Master Roh, bersujud tidak mungkin. Mata Kaisar Sueye mengungkapkan sedikit kekecewaan, saya berterima kasih kepada Anda semua karena telah datang membantu saya. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Setelah saya meratakan pemberontakan, saya akan berterima kasih satu persatu. Tuan Sekolah Ning, kami akan berangkat. Ning Fengzi mengangguk, melangkah maju untuk membantu Kaisar Sueye turun dari tempat tidur, meninggalkan ruangan tanpa memperhatikan tatapan kosong semua orang. Sekte Tang, Sekolah Ubin 7 Harta Karun, Keluarga Kekaisaran, 3 faksi Master Roh sudah menyiapkan kekuatan guru roh yang sangat besar lebih dari 5.000 dengan anggun meninggalkan Akademi Shrek, langsung menuju Istana Kekaisaran. Sekarang pasukan penjaga kota sudah dikirim, memblokade 4 gerbang kota surga Dou, dan juga mengirim 50.000 penjaga untuk mengelilingi Istana Kekaisaran. Tentara pertahanan kota sekarang berdiri di seberang penjaga Istana Kekaisaran, tidak ada pihak yang menyerah, tidak juga minggir. Tapi perintah yang diberikan Kaisar Sueye hanya untuk mengelilingi Istana Kekaisaran. Saat ini, dengan Kaisar yang muncul secara langsung, semuanya secara alami akan teratasi dengan sendirinya. Pada saat yang sama, 100 pejabat juga tiba di luar Istana Kekaisaran, setelah diberitahu oleh penjaga kota.
Penjaga kekaisaran tidak berani lalai, buru-buru membuka gerbang besar ke istana, menyambut kembalinya Kaisar Sueye ke istana. Di bawah serangkaian perintah kaisar, para penjaga bekerja sama dengan 5.000 Master Roh yang dia bawa kembali untuk mulai mencari di istana kekaisaran, untuk menangkap Qian Renshui. Tang San dan Ning Fengzi secara berdampingan mencapai halaman sekolah Ubin 7 Harta Karun di dalam istana kekaisaran, sudah mengintai dengan hati-hati selama 1 jam. Semua jenis tanda telah menjelaskan bahwa Qian Renshui dan 2.000 Master Roh yang dia bawa ke istana berada di dalam halaman sekolah Ubin 7 Harta Karun. Ekspresi Ning Fengzi sangat tidak sedap dipandang. Untuk membodohi orang, meskipun yang dia tinggalkan di sekolah semuanya adalah murid sekte luar Seven Treasure Glazetile School, masih ada lebih dari 100. Tidak perlu ditanyakan, ratusan Spirit Master ini sudah pasti mati secara tragis di tangan musuh. Menyerang. Ning Fengzi berteriak keras, lalu melayang ke arah dinding halaman dengan Bone Douluo dan Sword Douluo. Segitiga besi emas dan kekuatan sekte Tang juga menyerang secara bersamaan. Kekuatan seperti itu dibebankan ke depan, sudah sepenuhnya mengelilingi guru roh sekolah 7 Harta Karun berlapis ubin dan melonjak. Beberapa ratus Master Roh tipe terbang bahkan terbang langsung ke langit, terutama para murid dari aula kecepatan sekte Tang, yang dengan cepat memahami posisi terbaik untuk mengintai. Namun, semua ini tidak berguna. Setelah semua orang memasuki sekolah Ubin 7 Harta Karun, yang mereka lihat bukanlah 2.000 musuh, tetapi lebih dari 2.000 mayat. Mayat 2.000 Master Roh yang berafiliasi dengan keluarga Kekaisaran Heaven Dou, membela istana kekaisaran. Ning Fengzi terhuyung-huyung, mendapatkan kembali keseimbangannya dengan bantuan Bone Douluo. Sesaat matanya merah. Dari lebih dari 2.000 mayat di tanah ini, selain 100 murid sekte luar Seven Treasure Glazetile School, sisanya adalah Master Roh rumah tangga kekaisaran, mayoritas diasuh olehnya. Bahkan mungkin disebut kekuatan inti dari kerajaan Heaven Dou. Faktanya, keluarga kekaisaran Heaven Dou hanya mengendalikan kurang dari 5.000 Spirit Masters. Setelah kehilangan hampir setengah seperti ini, kesenjangan kekuatan dengan Spirit Hall tidak diragukan lagi tumbuh lebih besar. Dengan hati-hati memeriksa mayat-mayat ini, tidak sulit untuk menemukan bahwa mayoritas Master Roh ini terbunuh melalui serangan diam-diam. Tidak perlu bertanya, semua orang bisa memahami cara Qian Renshui menangani sesuatu. Di dinding gelap sekolah Ubin 7 Harta Karun, huruf-huruf besar ditulis dengan darah, "Tang San, kamu menang kali ini. Kita akan bertemu lagi." Itu ditandatangani dengan gambar darah malaikat yang hidup, 6 sayap berdarah membentang, seolah-olah deklarasi perang terhadap Tang San. Apakah mereka benar-benar menang? Ekspresi Tang San sedingin es. Dalam arti strategis, kali ini mereka telah menghancurkan tahun-tahun perencanaan Qian Renshui, dan tidak diragukan lagi memperoleh kemenangan. Tapi, yang telah mereka musnahkan hanyalah 1.000 Spirit Hall Spirit Master, sedangkan Heaven Dou Empire telah membayar lebih dari 2 kali lipatnya. Kesenjangan dalam jumlah Spirit Masters terus terbuka lebih lebar. Setelah memeriksa keadaan di dalam sekte, pedang Douluo kembali ke sisi Ning Fengzi. "Tuan sekolah, mereka melarikan diri dari istana kekaisaran melalui terowongan kami." Ning Fengzi menghirup beberapa suap dari udara berbau darah, mengatupkan giginya, bersihkan tempat kejadian. Di luar dugaan semua orang, Kaisar Sueye lah yang tenang. Setelah mengetahui tentang keadaan ini, raja ini tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya memerintahkan Master Roh yang mati ini untuk dikubur dalam-dalam, bahkan tidak mengambil tindakan apapun terhadap kuil roh kota surga Dou. "Tuan muda, keputusanmu benar. Hanya saja, saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa memulihkan Kaisar Sueye begitu cepat. Apakah Anda punya tebakan?" Snake Lance Douluo Shilong berkata sambil menghela nafas. Qian Renshui sekarang telah memulihkan penampilan aslinya, tubuhnya yang ramping ditutupi jubah kuning muda, kulitnya kembali normal, aku juga tidak menyangka mereka dapat kembali ke istana kekaisaran begitu cepat. Saya hanya merencanakan untuk kasus terburuk. Saya tidak akan bertaruh untuk berada di posisi yang menguntungkan. Porcupinevis Douluo yang masih pucat, belum pulih dari luka seriusnya, menghela nafas dari samping. "Tuan muda. Peristiwa kali ini, bagaimana kita akan menjelaskan kepada paus tertinggi setelah kembali?" Qian Renshui meliriknya, "Semuanya ada padaku. Pertempuran ini baru saja dimulai. Jika musuh tidak dapat menahan satu pukulan pun, lalu apa gunanya?" Tatapan tajam melintas di matanya. "Tang San, saya akan kembali ke Spirit Hall dan mencoba menyerap bagian kedua dari persenjataan malaikat. Ketika kita bertemu berikutnya, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa lepas dari tanganku." Memikirkan hal ini, dia mau tak mau menoleh untuk menatap kota surga Dou.
Setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun, semua yang seharusnya menjadi miliknya hilang. Meskipun dia menebus beberapa kerugian pada akhirnya, melukai kekaisaran surga Dou, dia masih dikalahkan secara strategis. Tetapi jika Anda menyelidiki tanggung jawab untuk semua ini, itu bukan hanya pada dirinya. Menurut rencana awalnya, dia akan menerima tahta surga Dou dengan mengikuti aturan. Bukankah Bibi Dong bersikeras untuk mengubah rencana ke depan? Bagaimana dia bisa membangkitkan racun di dalam tubuh Kaisar Sueye begitu cepat? Pada dasarnya tidak ada cara untuk mengekspos identitasnya. Kesabaran, tekad, ini selalu menjadi sifat terbesar Qian Renshui. 5 hari kemudian, kota surga Dou sudah kembali tenang. Orang-orang biasa hanya merasa bahwa suasana di kota agak tegang selama beberapa hari terakhir, tetapi ini sekarang sudah kembali normal. Tetapi eselon yang lebih tinggi dari Heaven Dou Empire tahu bahwa perjuangan antara Kekaisaran dan Spirit Hall sekarang telah dimulai dalam arti yang sebenarnya. Dari peristiwa ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi kesempatan untuk rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Semua kota surga Dou santai di luar tetapi ketat di dalam. Guru sekolah 7 ubin berlapis harta karun Ning Fengzi akhirnya didorong ke depan panggung oleh Kaisar Sueye, mengangkatnya sebagai penguasa negara kekaisaran. Bersama dengan Grand Master, mereka mengendalikan semua Spirit Masters di dalam perbatasan kekaisaran. 2000 Master Roh Rumah Tangga Kekaisaran yang awalnya berlatih di Akademi Shrek juga kembali ke Istana Kekaisaran. Grand Master kemudian juga memasuki Istana Kekaisaran, melatih murid sekolah ubin 7 harta karun bersama dengan Ning Fengzi dan Master Roh Rumah Tangga Kekaisaran ini. Istana Kekaisaran Surga Dou. Tang San membawa Xiao Wu duduk di seberang Grand Master. Ini adalah kediaman Grand Master di dalam Istana Kekaisaran. San kecil, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Grand Master bertanya. Tang San berkata, tumor ganas di dalam keluarga Kekaisaran Heaven Dou telah dieksisi. Kaisar Sueye telah menyatakan bahwa dia akan mendukung kami mengembangkan sekte Tang dengan seluruh kekuatannya. Sekte Tang dapat dianggap telah melangkah ke jalur yang benar. Tahap selanjutnya adalah memproduksi massal semua jenis senjata tersembunyi. Saya bersiap untuk melakukan perjalanan kembali ke Clear Sky School. Sebagian untuk melaporkan keadaan di sisi ini, dan sebagian lagi untuk mengirim perajin surgawi Lo Gao ke sana, meminta pamanku untuk membantunya menempa senjata tersembunyi yang tangguh. Lalu, Grand Master menatap murid kesayangannya, ekspresi lembut di wajahnya yang kaku. Tang San berkata, melalui pertempuran saya dengan Qian Renshui kali ini, saya menemukan banyak tempat yang kurang saya miliki. Terutama dalam kekuatan serangan. Bahkan jika saya memiliki banyak cara untuk menyerang, kekuatan saya masih tidak mencukupi. Saat melawan-lawan di level Qian Renshui, saya bisa melihat betapa kekurangannya saya. Saya ingin tinggal di sekolah langit cerah untuk berkultivasi sebentar. The Clear Sky Hammer terutama tentang pelanggaran, jadi saya akan melihat apakah saya dapat mempelajari beberapa hal untuk digunakan dengannya. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki sedikit kepercayaan diri ketika saya menghadapi Qian Renshui lagi. Grand Master menggelengkan kepalanya. Perjalanan kembali ke Clear Sky School diperlukan, tetapi saya tidak akan menyetujui Anda tinggal di sana untuk berkultivasi. Tang San tidak bertanya mengapa, karena dia sangat mempercayai keputusan gurunya. Grand Master melanjutkan, The Clear Sky Hammer benar-benar hebat. Namun, jangan lupa bahwa untuk menggunakan Clear Sky Hammer sepenuhnya, untuk menampilkan kekuatannya, pertama-tama Anda harus memiliki kemampuan roh yang dimiliki oleh Clear Sky Hammer. Anda memiliki roh kembar, dan sebelum Kaisar Perak Biru Anda mencapai 9 cincin, memberikan cincin roh ke Clear Sky Hammer akan mengurangi potensi masa depannya. Dan tanpa kemampuan roh dari cincin roh, ruang untuk pertumbuhanmu akan sangat terbatas. Pada titik ini, Grand Master agak tidak dapat melanjutkan. Guru, apakah Anda punya proposal? Aku akan mendengarkanmu. Tang San berkata tanpa ragu sedikit pun. Grand Master menghela nafas, saya punya proposal. Hanya saja, saya tidak ingin Anda mengambil risiko. Itu pada akhirnya terlalu berbahaya. Mata Tang San menjadi cerah. Dia sekarang sudah berada di peringkat 66, dan bisa dengan jelas merasakan kecepatan kultivasinya terus turun. Mempertahankan jenis kecepatan kemajuan yang dia miliki sebelumnya praktis tidak mungkin. Tidak ada yang memahami keadaannya saat ini lebih baik dari Grand Master. Bahkan jika Grand Master mengatakan itu berbahaya, Tang San mengerti bahwa ini mungkin jalan pintas untuk maju dengan cepat. Guru, tidak peduli apa, membela diri tetap tidak menjadi masalah. Saat ini kekuatan Spirit Hall sedang tumbuh, dan saya semakin merasa bahwa kemampuan saya tidak mencukupi.
Ada juga persenjataan malaikat yang Anda sebutkan serta para imam dari istana penatua Spirit Hall. Jika saya tidak meningkatkan kekuatan saya sedikit lebih awal, bagaimana kita bisa bersaing dengan Spirit Hall? Selain itu, Anda pernah mengajari saya bahwa semakin besar tekanan yang saya hadapi, semakin mudah untuk membangkitkan potensi saya. Memahami esensi pertempuran masih lebih cepat daripada berkultivasi sendiri. Grandmaster tersenyum agak tak berdaya. Saya tahu Anda akan mengatakan itu. Baik. Lalu aku akan memberitahumu. Bahkan jika kekuatan roh Anda saat ini adalah peringkat 66, banyak dari peringkat itu berasal dari cincin roh yang diberikan Xiao Wu kepada Anda. Sejauh semua kultivasi Anda untuk waktu yang lama akan digunakan untuk menstabilkan peringkat kekuatan roh ini, dan ini akan menyebabkan kecepatan kultivasi Anda turun. Hanya berkultivasi dengan susah payah tidak banyak berguna bagimu. Jika Anda ingin sepenuhnya menyatu dengan kekuatan roh ini sesegera mungkin, Anda harus melakukannya melalui pertempuran terus-menerus. Cara terbaik adalah melalui bahaya krisis hidup dan mati yang dahsyat. Seperti ini, tidak hanya keterampilan bertarung Anda akan meningkat satu langkah lebih jauh, kecepatan kemajuan kekuatan roh Anda juga akan meningkat. Saya telah dengan cermat meneliti kondisi Oscar dalam beberapa hari terakhir ini. Sebagai Master Roh Sistem Makanan, kecepatan kemajuannya dalam 5 tahun ini tidak lebih lambat dari milikmu, dan itu karena dia terus-menerus menghadapi bahaya fana. Tekanan besar seperti itu membuatnya tidak punya pilihan selain maju. Tanpa ragu, bahkan jika pilihannya berbahaya, itu sangat tepat. Dan bahkan jika fondasi Anda telah diletakkan dengan kuat dalam 5 tahun ini, kesabaran Anda dalam aspek ini masih belum cukup. Jenis pembantaian di kota pembantaian hanya akan meningkatkan serangan dan hati pembunuhmu. Ini bukan jenis tempat yang terus-menerus dapat memberi Anda tekanan. Karena itu, saya mengusulkan agar Anda pergi ke tempat yang dapat memberi Anda tekanan seperti itu. Tang San bingung bertanya, tempat apa itu? Grandmaster merenung, lalu berkata, itu mungkin disebut hutan binatang roh. Namun, tempat itu berbeda dari hutan binatang roh manapun yang Anda tahu. Karena, itu adalah sebuah pulau, di mana banyak makhluk roh aneh hidup. Dan juga banyak master roh yang aneh. Tempat ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh sedikit orang di dunia guru roh. Pulau? Tang San fokus mendengarkan cerita Grandmaster. Grandmaster melanjutkan, saya akan menjelaskannya dengan sederhana, dan Anda akan tahu betapa berbahayanya itu. Spirit Hall pernah mengirim 2000 Spirit Masters ke pulau ini, dalam upaya untuk menggabungkan Spirit Masters di sana. Hasilnya tetap sebagian besar tidak kembali, kurang dari 100 orang bisa kembali hidup-hidup. Mereka juga kehilangan 2 gelar Douluo di sana. Spirit Hall menyebut tempat itu sebagai Pulau Iblis, tapi aku tahu itu nama aslinya. Itu seharusnya disebut Pulau Dewa Laut.